kebaikan-kebaikan di dalamnya. Terkhusus kepada Pak Jody, Mbak Ani dan juga keluarga, juga Mas Jarot yang hadir gitu kan ya, keluarganya, dan juga kepada seluruh leader daripada keluarga Warung Stick. Di dalamnya ada Bebek Slamet, ada juga pesantren ya. Apalagi yang belum? Obong. Nah, itulah ya. Jadi banyak sekali, Masya Allah. Saya tadi diantar keliling-keliling. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah tambahkan kebaikan-kebaikan ketika bertambah juga amanah-amanah yang diberikan pada kita semuanya. Baik teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, jadi pada hari ini niatan saya memang cuma ngobrol, ternyata jadinya serius Mas, luar biasa. Tapi nggak apa-apa, insya Allah ngobrol ini menjadi satu kebaikan bagi kita semua. Jadi ini diawali dengan pembahasan integritas yang kemarin ada di podcastnya Pak Novel Baswedan. Jadi sebenarnya perkara integritas ini pernah saya sampaikan pada karyawan-karyawan bapak saya. Jadi bapak saya itu punya karyawan pada saat itu, tenaga lapang itu kurang lebih sekitar 200 orang. 200 orang ini lalu kemudian punya masalah sendiri-sendiri, namanya juga orang lapang. Kalau teman-teman sekalian kan tiap hari misalnya bisa ketemu dengan Mas, lalu kemudian sudah memberikan sebuah label bahwa ini adalah spiritual company dan kita semua di sini adalah muslim, juga insya Allah sholat dan segala macam. Orang-orang lapangan nggak gitu. Mereka kadang-kadang bisa sholat aja syukur. Dan masih banyak hal-hal yang lain yang sangat menantang. Misalnya maksiat-maksiat bersifat cewek lah, atau bohong lah, nipu dan segala macam. Nah, maka saya ngasih materi integritas ini, atau yang namanya Al-Amin. Nah, pertama-tama teman-teman sekalian, saya pengen ngasih tahu dulu bahwa integritas ini adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan yang namanya fisik sebagai manusia. Jadi ini bukan berhubungan secara langsung dengan agama. Akan tetapi bedanya adalah integritas orang-orang yang bukan muslim sama orang-orang muslim, bahwasanya integritas orang-orang muslim itu memang berasal daripada agama, dan itu sangat kuat sekali. Karena gini, kalau kita berislam, orang tuh sebenarnya nggak akan ngelihat kita Islam atau tidak, dan dia nggak akan tahu kita Islam atau enggak, bahkan nggak peduli kita tuh Islam atau tidak. Yang orang pedulikan pertama kali adalah bagaimana kita menampilkan diri secara fisik. Itu yang mereka lihat. Artinya adalah apa? Yang mereka rasakan itu bukan resepnya kalau kita masak, tapi yang orang rasakan adalah yang dia lihat dan yang dia makan, kan gitu kan ya. Maka sekadar sederhana, ini ada metode komunikasi, namanya ada 5 tentang komunikasi. Coba angkat tangannya masing-masing. Oke, lihat ya. Jempol ini adalah sender. Sender, apa namanya? Sender. Kalau ini ibaratkan tukang masak, ini namanya chef. Namanya apa? Chef. Lalu yang telunjuk ini namanya adalah konten. Namanya apa? Konten. Atau dalam dunia masak-memasak namanya resep. Namanya apa? Resep. Oke, yang ini apa tadi? Sender. Atau dalam dunia memasak namanya chef. Yang masak. Yang ini namanya konten. Atau dalam dunia memasak namanya. Oke, yang ini, yang jari tengah namanya adalah media. Atau dalam dunia masak-memasak di mana dia dihidangkan. Itu media. Tempat hidang, itu media. Yang keempat ini adalah konteks. Apa namanya? Konteks. Atau dalam dunia masak-memasak ini adalah plating atau kemasan atau tampilan. Ini adalah yang keempat. Yang kelima ini adalah receiver. Atau dalam dunia masak-memasak namanya adalah orang yang makan. Oke, kita uji. Yang ini namanya apa? Dalam dunia masak ini namanya apa? Dalam dunia masak-memasak? Bagus. Ini namanya apa? Media. Dalam dunia masak-memasak? Tempat menyajikan. Udah mulai error ya. Oke, ini namanya apa? Konteks. Dalam dunia masak-memasak? Oke, yang ini namanya apa? Receiver atau orang yang makan. Komunikasi itu dari sender kepada receiver. Oke, dari sender kepada receiver. Dari yang ngomong kepada yang dengar. Dari yang masak kepada yang makan. Komunikasi adalah itu. Tapi yang menjadi problem dalam komunikasi bukan yang diomongkan oleh yang sama yang dengar. Paham sampai di sini? Oke, sorry ya, jari tengah. Dan ini adalah medianya. Ini adalah medianya. Makanya kita pakai tangan kanan. Ini adalah yang ngirim, ini adalah yang nerima, kelingking, ini adalah medianya. Dan di antara media sama yang ngirim itu ada konten. Di antara media dan yang dengar ada konteks. Oke, saya ulangi dalam level orang yang orang yang buat makanan. Yang masak itu ada yang makan.
Maka memasak itu bukan soalan idealisme chef, tapi yang makan puas atau enggak. Paham sampai di sini? Kalau Anda idealis, Anda merasa pokoknya ini adalah yang paling bagus karya saya, tapi kalau enggak dimakan, percuma atau enggak? Percuma. Anda udah bilang, ini saya masak yang terbaik, ini enggak asenan, yakin dan enggak yang makan bilang keasenan, yang benar yang makan atau yang masak? Paham sampai di sini? Oke, yang masak ada yang makan. Di antara yang masak dan yang makan disajiin lewat yang namanya tempat penyajian. Bisa piring, bisa mangkok, bisa botol, segala macamnya. Oke ya. Lalu kemudian di antara tempat penyajian dan chef ada resep. Paham? Nah, di antara tempat penyajian sama yang makan ada yang namanya kemasan atau plating atau tampilan. Oke ya. Oke, kalau gitu saya tes nih. Ini apa tadi? Kalau urusan masak memasak? Yang masak. Ini apa? Ini apa? Media. Ini apa? Ini apa? Oke, lihat baik-baik. Andaikan Anda adalah seorang yang masak. Anda adalah seorang yang masak. Anda adalah seorang yang makan. Anda adalah seorang yang makan. Yang Anda lihat resep atau tampilan. Paham sampai di sini? Jadi yang makan itu nggak akan peduli resep Anda. Warung Steak sudah berdiri dari tahun 1981, urusan. Gitu kan ya. Nggak ada urusan. Kenapa nggak ada urusan? Karena nggak penting bagi saya. Kami memiliki resep terbaik turun-temurun, nggak ada urusan. Karena yang dilihat sama orang yang makan adalah kalau nggak kemasan, rasa, plating, kan gitu kan ya. Oke, jelas ya. Sedangkan kalau kita sebagai seorang yang masak, concern kita adalah resep terbaik. Karena yang dekat di kita adalah resep terbaik. Sedangkan yang dekat sama orang yang masak adalah tampilan dan kemasan. Makanya zaman sekarang karena dunia sudah orientasinya pada orang yang makan, orientasinya sudah pada konsumen, maka zaman sekarang namanya kafe itu ambience yang lebih bagus, vibes yang lebih bagus itu lebih penting daripada resep yang bagus. Paham ya? Karena yang mereka lihat adalah tampilan, kemasan. Nah, kalau ada yang salah di dalam ini nih, maka komunikasi juga salah. Apa hubungannya dengan integritas? Integritas adalah soalan tampilan yang kita tunjukkan pada orang. Jadi tidak berpengaruh langsung pada yang namanya agama kita. Contoh, saya itu Ustadz kerja, yang lain itu nggak sholat duha, saya sholat duha, itu nggak ngaruh pada integritas Anda. Paham ya? Saya tuh saat ngajinya langsung sama Felix Xiao, saya tuh akidah saya 100% benar, orang nggak peduli urusan. Jelas ya? Bahwa saya itu saat kalau seandainya saya di agama itu saya ngerti banyak, hafalan saya banyak, itu juga bukan integritas. Integritas adalah yang orang lihat dari Anda yang mempengaruhi bagaimana pandangan dia tentang Anda. Itu namanya integritas. Oke, itu sedikit tentang integritas. Saya pengen sombong dulu sekarang ya. Tapi sombong yang bermanfaat supaya orang tahu yang namanya integritas. Kenalin, ini adalah keluarga saya. Keluarga saya nih. Ini tapi diambilnya dari tahun berapa nih ya? Tahun 2000 kira-kira 6 tahun yang lalu lah. Nah, itu saya paling atas gitu ya. Sipit. Sebelah kiri istri saya nggak sipit karena dia orang Jawa. Itu anak pertama saya di sebelah saya, katanya kopian saya. Itu anak saya yang paling kecil yang saya gendong. Dua itu anak saya yang laki-laki. Jadi anak saya tuh kayak papan catur. Lihat ya, ada yang paling gede itu putih cewek. Nomor 2 itu yang tengah tuh yang botak. Botak semua ya. Yang tengah itu cowok hitam. Jadi cowok dan hitam. Yang ketiga itu yang paling ujung tuh cowok putih. Dan yang paling kecil cewek hitam. Nah, jadi kayak papan catur. Lengkap punya saya tuh. Karena saya dari persilangan antara Cina dan Jawa ya. Alhamdulillah ya. Jadi itu adalah anak-anak saya. Dan alhamdulillah saya merasa saya sudah cukup sukses ya untuk di dunia. Walaupun belum sesukses Mas Jody ya. Ini foto pertama saya ketika pergi ke Turki. Kita loncat waktu itu masih pecicilan ya. Masih belum sakit pinggang. Jadi bisa loncat-loncatan gitu ya. Dan alhamdulillah kalau publikasi udah banyak ya teman-teman udah tau lah. Dan ini perjalanan kita ketika ngajak orang-orang pergi ke sana juga dari Hijab Alila. Gitu, kita buat busana Hijab Alila ini kiprah di sosial media walaupun kebanyakan sudah hilang ya sekarang ya. Terakhir kali Instagram saya hilang 5,4 juta. Ini buku-buku saya yang pernah jadi bestseller dan alhamdulillah ini yang Muhammad Al-Fatih pertama kali dipresentasikan di Jogja itu bareng Mas Jody ketika di masjid apa Mas? Masjid UIN ya, Masjid UIN. Dan ini adalah beberapa buku-buku yang lain dan pokoknya saya tuh terkenal lah pokoknya jadi gitu.
Dan mainnya sama artis gitu kan ya. Gitu. Nah, jadi kira-kira Anda tahu sebelah kanan bawah tuh siapa Iron Man yang sebenarnya gitu kan ya. Nah, jadi kira-kira gitu. Nah, pertanyaannya sederhana, apakah semua terjadi secara instan? Instan nggak kira-kira? Oke. Siapa nih? Instan nggak? Coba lihat siapa ini? Kira-kira kalau sebelah kanan ngomong tentang integritas, jelasin Anda tentang Islam, percaya nggak Anda? Percaya nggak Anda? Lihat ya, yang sebelah kiri itu adalah foto saya ketika umur sebentar, saya semester 1 waktu itu. Saya belum masuk, ini baru pas masuk Islam, Ini berarti saya semester 3. Berarti umur saya sekitar 19 tahun. Lihat yang sebelah kiri. Kalau yang sebelah kiri ngomong tentang Islam, ngomong tentang integritas, ngomong tentang bisnis, ngomong tentang apapun yang baik, Anda percaya atau enggak? Kayaknya meragukan, paham ya? Nah, kalau yang sebelah kanan yang ngomong, Anda percaya atau enggak? Insya Allah lebih percaya daripada yang sebelah kiri. Jelas sampai di sini? Itu namanya integritas. Jadi integritas itu adalah segala-galanya. Dia tuh nilai diri kita, dia tuh value diri kita. Apa beda yang sebelah kiri sama yang sebelah kanan? Bedanya sederhana. Yang sebelah kiri belum punya integritas, yang sebelah kanan sudah punya integritas. Dan kadang-kadang penampilan itu adalah penanda integritas yang sangat penting juga. Makanya kalau seandainya ada orang-orang muslim yang penampilannya itu nggak teratur, mau seberapapun pintar ilmunya, orang nggak akan melihat dia sebagai orang yang punya integritas atau punya otoritas. Paham sampai di sini? Berarti beda antara kiri sama yang kanan? Oke, kalau gitu kita lihat lagi. Ini pertama kali ketika saya, ini pertama kali ketika saya pergi ke pesantren. Jadi santri cuma 1 malam. Jadi nganterin orang pergi ke pesantren namanya Al-Abqari. Di situ jarang kan lihat saya pakai sarung kan. Nah, jadi itu pertama kali. Lalu kemudian ini adalah coba lihat beda-bedanya ya. Ini pertama kali ketika saya dapat duit. Waktu itu saya dapat duit 2,5 juta setelah meng-QC buah manggis. Jadi ada orang yang mau impor manggis dari luar ke Indonesia. Karena saya penelitiannya adalah manggis, maka saya diminta untuk meng-QC. Nah, kenapa saya diminta untuk meng-QC? Karena penelitian saya tentang manggis. Ketika saya punya penelitian tentang manggis, maka orang minta saya untuk QC manggis. Kalau orang nggak kenal saya atau nggak tahu saya punya penelitian tentang manggis, kira-kira mereka manggil saya atau enggak? Enggak. Itu namanya juga integritas. Ini adalah saya ketika saya belajar tentang public speaking. Yang tengah itu namanya Mas Samsul Arifin, sekarang masih ngisi tentang public speaking. Sebelah kiri itu adalah namanya Mas Samsul, dia nemenin saya ketika saya masuk Islam. Saya yang sebelah sono. Kira-kira kalau ngeliat kayak gini lebih cocok jadi pebisnis atau lebih cocok jadi orang yang ngisi kajian? Oke, yang jelas integritas itu adalah perjalanan hidup kita. Setiap hari kita tuh numpuk yang namanya integritas atau mengurangi yang namanya integritas. Nanti kita akan bahas lebih banyak. Ini ketika sudah selesai, ini ketika masih 2006 masih di kampus. Lalu ini setelah selesai ngampus, kemudian saya kerja. Ini kesombongan yang lain ya. Ini pertama kali pegang laptop gitu kan ya. Jadi sombong banget, kelihatannya seneng banget. Kenapa? Karena pada saat itu kita nggak punya laptop, kita di kantoran. Waktu itu saya jadi manajer marketing. Sebelum jadi manajer marketing, saya ketika habis nikah jobless. Ketika jobless, lantas saya nyari-nyari kerja, nggak dapat selama setahun dan pokoknya nggak enak lah. Tahu kan ya bagaimana rasanya jadi jobless, pulang ke rumah istri nanya, kok kamu tuh kerjaannya sore main basket gitu kan ya, pagi kayak orang linglung ya, karena orang nggak punya kerjaannya begitu, pergi kerja supaya kelihatan nggak nganggur gitu kan ya, pergi mana-mana. Tapi lama-lama ditawarin, mau nggak Ustadz ngajar? Saya bilang ngajar apa? Apa yang Ustadz bisa? Saya bilang apa aja saya ajarin gitu kan ya, karena saking nggak punya uang. Akhirnya dia bilang Ustadz bisa ngajar matematik? Bisa, saya bilang. Padahal saya nggak pernah ngajar matematik. Pulang itu saya pergi ke Senen, pergi ke Bukoloaan, 25.000 saya beli buku matematika dasar, saya belajar untuk ngajar di pekan depannya. Lalu kemudian saya jadi dosen favorit, jadi marketing manager, gaji 2 juta per 2 bulan. Lumayan ya, lumayan ancur maksudnya ya. Pada tahun 2006, pokoknya sedih lah pokoknya. Tapi alhamdulillah ya, namanya integritas itu ya, terus berkembang. Alhamdulillah 2011 bisa pergi pergi umroh gitu kan ya. Ini umroh pertama saya, kesombongan yang lain gitu kan ya. Tapi coba lihat nih, ini adalah motor saya yang pertama. Saya sering mendokumentasi kemiskinan saya untuk apa bisa dipakai sombong ke depan ya. Enggak, intinya gini, saya cuma pengen menunjukkan bahwa semua itu enggak terjadi secara tiba-tiba. Enggak ada orang yang namanya tiba-tiba. Integritas itu harus dibangun. Selesai dari motor ini pas banjir tahun 2007 di Jakarta, banjir besar, akhirnya
pas dipakai kerja putus itunya apa namanya untuk naikin giginya itu loh, sehingga nggak bisa jalan. Akhirnya bapak saya beli motor yang ini. Setelah beli motor yang ini, terus kemudian di tengah jalan ketika istri saya lagi hamil kecelakaan, ditabrak orang. Akhirnya bapak saya ganti mobil, alhamdulillah. Ganti mobil ini naik berdasarkan integritasnya. Paham ya? Naik berdasarkan integritas. Setelah punya mobil, akhirnya bapak saya bilang, "Lik, itu mobil lamamu ganti aja." "Ganti mobil apa, Pi?" "Ganti mobil apa? Pokoknya yang lain lah." Akhirnya diganti mobil baru dan dikasih belakangnya UST. Kalau teman-teman awas tuh lihat tuh di depannya 78 semua kan, 178. Orang Cina 178. Itu kan ya. Orang Cina gitu kan ya. 178 itu angka hoki gitu kan ya. Nah, belakangnya dikasih apa ya, Lik ya? UST, UTZ atau apa? Emang apa, Ustadz? Oh ya udah kasih lah ya. Bapak saya milih UST. Akhirnya apa jadi? Kecelakaan lagi. Pas mau ngisi pengajian kecelakaan, belakangnya hancur lebur gitu kan ya. Tuh Mas lihat ada tulisan saatnya khilafah memimpin dunia, asik gitu kan ya. Hancur lebur gitu kan ya. Seiring dengan integritas lah. Pokoknya ini hancur lebur, chasisnya hancur, kebolak-balik di jalan tol. Akhirnya alhamdulillah berusaha lagi kita nggak berhenti. Akhirnya alhamdulillah 2013 buku saya viral dan jadi bestseller. Akhirnya ini mobil pertama yang kita beli, bukan 178 lagi karena saya sudah nggak kerja lagi. 1453. Sampai sekarang mobil saya 1453, tapi mobil ini udah dijual untuk kepentingan pesantren ya. Tapi bukan pesantren ini, pesantren yang lain. Nah, tapi coba kita lihat apa itu integriti atau alamin, karena pesantren sini nggak perlu bantuan gitu kan ya. Kita lihat. Kalau teman-teman tahu yang namanya Al-Amin gitu kan ya. Al-Amin ini dekat dengan nama, yaitu adalah nama apa? Muhammad. Karena gini ceritanya. Nabi Muhammad itu ketika dia hidup dikatakan bahwasanya Nabi itu memiliki banyak sekali akhlak. Jadi ulama-ulama banyak sekali yang mendefinisikan akhlak Nabi ini apa saja. Ada yang bilang akhlak Nabi ada 33. Karena kita tahu 33 kan termasuk angka yang cukup keramat ya di dalam agama kita atau di dalam Arab. Jadi 33 itu kayak zikir itu 33 gitu kan ya. Ataupun misalnya ya Asmaul Husna 99 itu 33 kali 3 dan seterusnya. Nah, itu ada yang bilang Nabi punya 33 sifat atau minimal yang kita kenal dengan nama tablik itu ya. Jadi bukan tablik sifat itu loh, sidik, terus amanah, fatonah, tablik gitu kan ya. Itu kan adalah minimal itu. Tapi ada yang mengatakan 33 nabi punya sifat nabi ada 33, ada yang mengatakan 99 itu sifat nabi. Kemarin saya ketemu beberapa asatidz yang mengatakan bahwa 33 atau 99 sifat nabi itu kalau diperas semuanya itu cuma satu, yaitu adalah kita kenal dengan nama Al-Amin. Karena kalau ada satu sifat Nabi yang menyebabkan sifat-sifat yang lain, itu adalah sifat Al-Amin. Dengan kata lain, kalau orang punya Al-Amin, itu akan menyebabkan dia lebih mudah mengakses iman. Kalau orang punya Al-Amin, itu lebih mudah membuat dia mengakses Siddiq. Kalau dia punya Al-Amin, lebih mudah mengakses misalnya contoh apa lagi? Al-Rifq, kelembutan. Ataupun apapun sifat-sifat Nabi yang kita kenal. Semuanya itu berasal daripada kata Al-Amin. Karena Al-Amin ini penting banget. Dia lebih daripada kata jujur. Dia lebih daripada kata percaya. Karena Al-Amin itu nggak ada padanan katanya di bahasa Indonesia. Makanya kita bahas apa kata arti Al-Amin. Yang menurut saya secara pribadi yang paling cocok itu adalah integritas. Artinya 40 tahun Nabi itu dipersiapkan itu untuk mempersiapkan yang namanya apa? Integritas. Maksudnya seperti apa? Maksudnya begini, sudah saya katakan. Kalau ada orang yang kayak tadi ngomong pada Anda percaya atau enggak? Mungkin Anda akan bertanya-tanya, ini ngapain orang gondrong, kurus, pakai baju kegedean gitu kan ya, muka kayaknya susah dan seterusnya. Mau ngajarin saya tentang bisnis ya, mana saya terimalah. Paham teman-teman sekalian? Karena integritas itu pengaruh terhadap apapun yang kita lakukan. Yang dilakukan Nabi itu bukan perkara biasa. Yang dia lakukan adalah bilang bahwa dirinya adalah Nabi. Contoh misalnya, nih coba lihat ya. Anda punya tetangga. Punya nggak tetangga yang sudah 20 tahunan di sebelah rumah Anda? Punya. Tetangga-tetangga yang dekat banget. Dia udah temenan lama sama Anda. Tiba-tiba suatu hari dia bilang, "Mas, mohon maaf mas, aku boleh ngomong nggak mas?" "Ya ngomong aja, nggak apa-apa kan kita temen. Tapi aku mau ngomong sesuatu yang sangat penting sekali mas." "Ya nggak apa-apa, kamu kayak bukan temen aja sih, udah biasa aja ngomong aja." Tapi nggak jadilah. Marah gak kita kira-kira? "Jangan gitu dong, sini ngomong sini." "Iya aku mau ngomong." "Terus gimana mas?" "Iya sebenarnya gini mas." "Gak jadi deh." Kesel kan? "Mas ngomong aja mas, gak apa-apa." "Iya kalau gitu gini ya, mungkin kamu gak percaya tapi aku mau ngomong." "Apa?" "Aku tuh Nabi."
Terus kita bilang apa? Ya udah, sebentar aku mau ke rumah, ini ada ibuku manggil. Sampai rumah kita telepon polisi kan itu kan. Ini kayaknya ada orang gila di seluruh rumah saya. Kenapa? Karena kita nggak percaya itu integritas. Padahal dia sudah 20 tahun jadi tetangga kita. Kita tahu kecilnya, kita tahu gedenya, dia main sama kita. Taruhlah kita tahu dia orang yang sangat percaya banget, tapi ternyata itu aja nggak cukup ketika dia ngomong Nabi. Kebayang nggak Rasulullah? Makanya kadang-kadang kalau seandainya Anda merasa bahwa kafir Quraisy itu jahat, coba deh cosplay jadi kafir Quraisy antum. Coba deh cosplay jadi kafir Quraisy. Jangan-jangan kita yang nolak Nabi itu. Karena paham kan ya, di masa itu ketika ada orang, dia tetanggaan sama Nabi, 40 tahun dia tahu tentang Nabi, orang-orang kalau ada yang marahan, Nabi yang mendamaikan, orang nggak ada yang tempat nyimpen duit, Nabi yang nyimpen duit mereka, orang-orang Yahudi aja nyimpen duitnya sama Nabi, kalau bisnis maunya sama Nabi dan seterusnya. Tiba-tiba tetangga Anda bilang dia Nabi, maka enggak orang-orang tuh semua coba, gimana enggak orang-orang tuh semua protes. Jadi coba Anda cosplay jadi orang-orang kafir Quraisy. Tiba-tiba tetangga Anda bilang, persahabatan kita udah 40 tahun bro. Masa lu rusak gara-gara lu ngaku Nabi? Paham gak sih maksudnya? Jadi wajar gak kira-kira orang-orang Quraisy itu semuanya menolak? Wajar menurutku. Kenapa? Karena ini klaim yang sangat besar sekali. Gitu kan ya. Klaim itu ditambah-tambah lagi dengan perkara-perkara yang luar biasa. Ikutin saya mau memberikan aturan. Dan aturannya heboh. Ngubah semua aturan yang ada. Bisa dipahami ya. Harusnya pakai ini, enggak. Pakai yang lain. Mana enggak orang heboh. Orang-orang pada nolak. Siapa yang satu-satunya mempercayai beliau? Abu Bakar. Maka Abu Bakar namanya As-Siddiq. Kenapa? Karena membenarkan integritas Nabi. Jadi As-Siddiq itu masih di bawah Al-Amin sebenarnya. Kenapa? Karena Abu Bakar itu As-Siddiq. Karena dia membenarkan integritas Nabi Muhammad. 40 tahun Nabi dipersiapkan untuk yang namanya integritas. Bahkan semua yang ada pada Nabi, beliau nggak bisa membaca, beliau nggak bisa menulis, beliau nggak pernah pergi ke tempat-tempat yang jauh ataupun jauh banget ya, seperti misalnya luar negeri yang punya pengetahuan Romawi, Persia, itu nggak pernah. Tapi ke Syam dan segala macam untuk berdagang. Beliau nggak dekat dengan orang-orang ahli kitab dan seterusnya. Itu semua untuk membenarkan bahwa ini orang 40 tahun dipersiapkan untuk sesuatu yang besar. Bisa difahami teman-teman sekalian. Artinya 40 tahun itu cuma untuk mempersiapkan integritas. Apakah Al-Amin terjadi secara insan? Tidak. Kenapa? Karena 40 tahun beliau baru terbukti dan teruji. Seperti apa terbukti dan terujinya? Nih, orang bisa jadi Al-Amin itu karena yang namanya trust. Trust itu adalah sesuatu yang kita dapatkan, bukan kita minta. Bisa difahami? Kita dapatkan, bukan kita minta. Contoh, kalau ada orang yang minta dipercaya, itu berarti dia nggak bisa dipercaya. Percaya saya dong, saya tuh nggak akan bohong, saya tuh nggak akan pernah ninggalin kamu, saya tuh nggak akan pernah begini-begini. Itu saya nggak bisa tuh. Kenapa? Trust is earned, not asked. Yang namanya percaya itu didapatkan, bukan diminta. Jadi berhenti meminta yang namanya kepercayaan. Anda nggak bisa minta orang percaya Anda. Mas, pinjam 100 dong mas. Aku pasti balikin. Enggak. Kalau ada orang bilang begitu tuh, berarti dia lagi minta kepercayaan. Ingat, kepercayaan itu didapat, bukan diminta. Makanya yang namanya kepercayaan itu didapat dari yang kemarin. Namanya track record. Namanya integritas itu pasti berkaitan dengan masa lalu. Dan tidak bisa diminta. Karena diminta itu untuk besok, bukan untuk masa lalu. Ingat ya, yang namanya trust itu dibentuk sama track record. Nabi pernah nggak minta orang percaya? Enggak. 40 tahun yang dia jalani itu cukup untuk membuktikan dia siapa. Nggak usah ngomong tentang masa depan, nggak usah janji tentang masa depan. Orang sudah lihat masa lalunya dia kayak apa. Maka saya bilang otak saya itu isinya track record. Karena track record itu penting. Kita selalu menjaga ke orang, itu track record kita kan. Jangan sampai kita tuh di depan orang track record kita buruk. Karena kalau track record kita buruk, itu mempengaruhi integritas kita. Oke, kalau gitu kita lihat lagi. Apa hubungannya track record dengan uang? Nah, ini yang saya cerita kemarin. Jadi gini ceritanya. Track record teman-teman sekalian, itu berkaitan dengan uang. Misal, Anda mau jualan buku. Datanglah ke saya. Ya kan ya? Karena saya penjual buku, saya penerbit. Ustadz, saya boleh jualin bukunya Ustadz? Boleh, tentu saja. Mau beli berapa? Boleh nggak Ustadz saya ngutang, saya mau beli buku tapi saya ngutang dulu. Saya beli 10, harga satunya 100.000 kan Ustadz? Iya, saya bilang. Mau beli berapa? Saya minta 10 buku,
10 buku nih saya beli sekarang, diskonnya berapa Ustadz? Diskonnya 40%, berarti bayarnya 600.000. 600.000 saya utang dulu Ustadz. Seminggu lagi saya balikin. Di kepala saya apa? Saya nggak kenal dia. Baru pertama kali saya ketemu dan saya nggak tahu apa-apa tentang dia. Berarti keputusan yang saya ambil adalah, Mas, mohon maaf saya belum bisa. Karena bagi saya nilai dia tuh belum ada apa-apa. Saya belum bisa nilai dia berapa. Ini cara orang Cina mikir nih. Cara orang Cina mikir, dia ini harganya berapa. Dan karena saya belum pernah ketemu dia, maka saya bilang saya nggak bisa. Karena saya nggak tahu kamu siapa. Lah tiba-tiba nanti dia pergi dengan buku saya terus nggak balik lagi, saya nggak bisa terima dong, gitu kan ya. Berarti saya bilang beli aja dulu. Ya udah kalau gitu saya beli dulu Ustadz. Berapa harganya? 100.000. Ini beli satu aja dulu. Kalau kamu punya duit cuma 60.000, beli satu aja. Dia beli satu buku 60.000. Besoknya dia datang lagi, Ustadz ini duit 60.000. Sorry, ini saya bayar. Lalu kemudian dia besok datang lagi beli 5 buku cash. Saya kasih lagi 5 buku cash. Lalu kemudian besok lagi dia datang lagi. Dia bilang sekarang saya bisa beli 10 buku cash. Sudah 10 kali transaksi ini berjalan, yang 10 buku, yang transaksi ke-11 dia bilang, Ustadz saya tuh capek bolak-balik terus Ustadz. Ini sudah terbukti ada banyak yang mau beli. Boleh nggak saya beli 100 tapi saya bayar 10 dulu? Boleh nggak kira-kira? Kira-kira boleh nggak? Lihat ya cara pikir orang Cina ya. Dia sudah beli 10 kali lebih. Sekarang nih kondisinya, saya udah dapat untung yang kemarin kan ya. Sekarang nih kondisinya adalah dia minta 100, berarti saya harus ngasih dia 6 juta. Saya harus ngasih dia 6 juta betul. 6 juta, kalau saya utangin dia 6 juta, besok dia nggak bayar, ya sudah, karena dia sudah dapat nilai ke saya. Karena dia sudah ngasih keuntungan ke saya. Kalau andaikan besok saya kasih 6 juta nih utang, dia nggak bayar, berarti dia nilainya berapa? 6 juta. Udah biarin aja, berarti nilai dia 6 juta. Sama kayak teman-teman antum kalau datang minjem duit sama antum kan nilai mereka. Minjem 100 dong, ya kalau teman deket ambil aja. Kalau dia nggak balikin, nggak apa-apa, karena nilai dia lebih daripada itu. Tapi kalau ada datang teman kita reunian, nggak pernah kenal, karena sudah tahu, Mas Jody ternyata sekarang kaya nih, Mas pinjem dong 10 juta, gitu kan ya. Mas Jody akan lihat dulu dong, wah dia nih temanku nggak pernah lama ketemu. Paling Mas Jody akan bilang, sorry Mas, aku belum ada alokasinya. Tapi kalau kamu mau, aku transfer 500.000 sekarang. Berarti nilainya berapa? 500.000. Karena kita nggak tahu siapa dia, udah kasih aja. Kalau hilang juga nggak apa-apa. Setidaknya hilang kita nggak ngerotok kan itu kan ya, kita nggak protes gitu kan ya. Nah itu namanya nilai gitu kan ya. Nah ternyata setelah saya utangin 6 juta tadi, dia balik lagi sebulan lagi, bawa duit bayar cash, dan ternyata dia kemudian sudah bisa bayar 6 juta. Nambah nggak integritasnya di mata saya? Nambah integritasnya, lebih tinggi daripada 6 juta. Dia tetap beli terus. Lama-lama dia bilang, Ustadz saya perlu 1.000 buku Ustadz. 1.000 buku, berarti saya ngutangin sekarang berapa? 60 juta. Tiba-tiba dia kabur nggak bayar, berarti nilai dia berapa? Lihat ya, dompet Anda sekarang itu tanda integritas Anda. Jelas ya? Gaji Anda sekarang itu juga tanda integritas. Saya nggak bilang itu integritas, tapi itu part of, itu tanda integritas. Ada orang yang protes terus sama saya, Ustadz saya tuh percuma, kerja terbaik di perusahaan ini, mempersembahkan yang paling bagus, lembur, nggak dihargai dan segala macam. Saya bilang nggak pernah, integritas tuh bukan untuk orang lain. Nggak ada untuk Pak Jody, nggak ada. Nggak ada untuk keluarganya, nggak ada. Integritas tuh untuk kita tumpuk sendiri, nggak untuk orang lain. Makanya Nabi ngumpulin integritas apakah untuk orang lain? Enggak. Setiap yang Anda buat, kelihatan ataupun nggak kelihatan, itu numpuk ke integritas Anda. Saya bilang, udah berbuat aja yang terbaik. Tapi bos saya nggak menghargai. Kalau bosmu nggak menghargai, akan ada bos lain yang menghargai. Paham? Paham ya maksudnya? Contoh misalnya ya. Anda seorang desainer. Anda digaji 5 juta. Anda ngomel-ngomel. Itu di perusahaan yang lain, kerjaannya sama kayak saya, digajinya 15 juta. Saya berarti di sini tidak dihormati. Bukan tidak dihormati, Anda belum sampai pada titik itu. Karena kalau nanti benar-benar Anda punya kemampuan yang sama seperti yang 15 juta, emang perusahaan lain nggak ngeliat tuh. Oh ternyata ada ya, ini ada orang, dia kerjain hal yang sama, bahkan lebih, cuma dibayar 5 juta, bisa nih gue bajak 8 juta.
per bulan. Bisa dipahami teman sekalian. Artinya adalah apa? Semua yang kita tumpuk pada diri kita sendiri itu integritas. Makanya Malcolm X itu pernah berbicara begini. Kalau kita ketemu dengan orang yang ternyata dia bisa, kita nggak bisa, berarti ada yang dia lakukan yang kita tidak lakukan. Paham sampai di sini? Contoh ya, Anda nggak usah tanya seberapa sakitnya. Anda nggak usah tanya seberapa disiplinnya. Anda nggak usah tanya seberapa sulitnya. Tapi ketika ngelihat ada orang, misalnya contoh kayak Pak Jody nih, badannya gede. Terus siapa tadi? Coach kita tadi, badannya gede. Udah nggak usah tanya. Berarti dia melakukan sesuatu yang tidak kita lakukan. Dan kita kadang-kadang bilang, gampang kayak gitu mah. Asal saya rajin, bisa. Ya itu masalahnya, lu nggak rajin. Itu kan ya. Paham gak sih? Kayak kita pas masih SD gitu loh. Kita juara berapa tuh? 39. Terus ada cewek juara 1. Dia mah nggak pintar, dia mah cuma rajin doang. Iya itu masalah lu. Karena rajin itu menumpuk integritas gitu loh maksudnya. Nah integritas itu tidak datang secara instan. Kita numpuk untuk diri kita sendiri terus menerus. Nah itulah namanya trust, itu sama dengan yang namanya uang. Dan trust itu kadang-kadang juga mewujud dalam hal yang lain. Seperti apa? Seperti keluarga. Maka orang itu bisa sama keluarganya itu rukun, bisa dalam keluarga itu bahagia, itu karena integritas yang dia berikan. Contoh misalnya nih, kerusakan rumah tangga itu kebanyakan gara-gara apa? Integritas. Saya kasih tahu ya, saya nikah sama istri saya itu simple. Saya cuma bilang 2 hal yang kamu nggak boleh lakukan dan 2 hal yang harus kamu lakukan. Gampang ya. Jadi kalau nanti ada yang jomblo, ini banyak ya. Nah, ini sefruit tips dan trik ya. Nah, jadi sebuah tips dan trik. Kalau Anda mau nikah, itu harus ada kesepakatan. Anda harus tahu apa yang negotiable dan apa yang tidak negotiable. Dan Anda harus punya prinsip bahwa kalau kesalahan itu masih negotiable, itu bisa kita bicarain. Tapi kalau sudah sampai pada sesuatu yang unnegotiable, maka ini nggak bisa dibicarain lagi. Maka saya kasih tahu pada istri saya apa yang saya perlu dan garis merah apa yang kamu nggak boleh lewati. Jelas ya? Yang 2 yang saya minta, 1 percaya sama saya. Yang kedua dukung saya dalam dakwah. Udah 2 itu aja. Percaya sama saya karena laki-laki paling nggak suka nggak dipercaya. Gitu kan ya. Sama kayak ibu saya dulu, Lik itu coba beliin ini, pulang disalah-salahin. Udahlah kita beliin, pulang disalah-salahin. Itu kan nggak enak banget rasanya sebagai laki-laki, paham ya? Nggak dipercaya, nggak dihormati, nggak punya harga diri, gitu kan ya. Laki-laki macam apa itu? Gitu kan ya. Saya maksudnya. Jadi, nah itu percaya saya. Dan yang kedua dukung saya dalam dakwah. Selama dakwah dukung saya. 2 hal yang boleh kamu lakukan. 1 murtad, 2 selingkuh. Selama 2 itu kamu nggak lakukan, saya pasti bisa maafin, kita bisa bicarain. Kamu nggak bisa masak, nggak apa-apa, kita bisa go food. Kalau kamu nggak bisa dandan, nggak apa-apa, nanti aku cari yang lain, yang dandan maksudnya. Yang dandan maksudnya. Yang bisa mendandanin gitu kan. Kalau kamu misalnya overweight, nggak apa-apa, kita bisa cari caranya supaya kamu bisa diet dan segala macam. Segala macam nggak apa-apa asal ada tadi negosiasi. Kenapa yang saya minta adalah rasa percaya? Karena rasa percaya itu penting di dalam rumah tangga. Dan rasa percaya itu didapatkan atau diminta. Paham sampai di sini? Kamu tuh mbok ya percaya aku. Nggak bisa. Maka saya nggak pernah minta dia percaya sama saya tunjukin sehingga dia harus percaya sama saya. Maka istri saya sampai detik ini nggak pernah nanya, kamu lagi di mana? Sama siapa? Gitu kan ya, lagi ngapain, itu nggak pernah. Dan handphone saya nggak pernah kasih pengaman. Ini handphone saya nih, kasih password ada Ustaz, iya passwordnya dia tahu juga. Kenapa? Karena kalau handphone ini sudah diamankan ya, sudah dikasih password yang istri nggak tahu, itu adalah tandanya Anda tidak berintegritas. Jelas sampai sini? Jelas ya. Loh ini penting loh, karena Anda boleh jaga rahasia pada semua kecuali wanita, kecuali istri. Kalau Anda sudah jaga sama istri, maksudnya istri itu ada sesuatu yang Anda nggak ceritain, hidup Anda pasti bermasalah. Yakin, hidup Anda pasti bermasalah. Karena kenapa? Karena di dalam Al-Quran, istri itu harus jadi source of tranquil. Jadi istri itu harus jadi sumber daripada ketenangan. Jadi kalau Anda apapun di situ tuh tenang. Maka Allah sebutkan di dalam surat, jadi kajian keluarga nih mas, gitu kan ya. Allah sebutkan dalam surat An-Nisa itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bla 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 bla. Ketika Allah sebutkan perempuan tidak an-nisa'u, enggak. Jadi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa kan itu kan ya. Di bawahnya bukan langsung an-nisa'u enggak, tapi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima fadallahu ba'dahum 'ala ba'din dan seterusnya. Di bawahnya langsung fasolihatu. Tidak pakai.
Jadi laki-laki itu begini ya kata Rasulullah, kata Allah, yang jantan, yang pertama, yang kedua yang ini, yang ketiga yang ini. Perempuan enggak gitu. Tapi langsung fasolihatu, langsung yang memperbaiki itu. Artinya perempuan itu disamakan dengan yang memperbaiki. Orang-orang yang mereka itu senantiasa membuat bagus. Bahasa Jawanya perempuan itu waras. Jelas ya? Laki-laki tidak waras, betul. Laki-laki itu tidak waras. Makanya besok-besok ya ini jomblo-jomblo ini sefruit tips dan trik lagi ya. Kalau Anda itu menikah, Anda harus sadar bahwa Anda itulah yang waras di dalam rumah itu. Jadi karena Anda yang waras, Anda yang harus mulai untuk memperbaiki, membuat waras. Karena laki-laki tidak waras. Itu harus ada di dalam kepala Anda. Laki-laki itu tidak waras. Contoh yang sudah nikah, angkat tangan yang sudah nikah. Oke, kalau marahan nih, laki-laki dan wanita, ya kan ya. Cowok-cowok gengsi mau minta maaf, ya kan ya. Cewek-cewek apalagi. Pertanyaannya sederhana, yang harus minta maaf siapa? Cowok atau cewek? Oh, cowok. Parah. Kan udah saya bilang, cowok itu tidak waras. Jangan diandelin. Berarti harus minta maaf pertama kali siapa? Cewek. Jelas ada hadisnya. Rasulullah menyampaikan ada wanita-wanita penghuni surga. Salah satunya adalah ciri-ciri wanita penghuni surga. Langsung direkam. Untuk apa? Nih lihat nih. Awas ya. Ulang. Jadi di dalam hadis itu ada hadis. Salah satu ciri perempuan penghuni surga adalah ketika dia lagi murka atau enggak ridho dengan suaminya, atau suaminya enggak ridho pada dia, either way, maka kata Rasulullah, dia segera menghambur pada suaminya, kemudian mengatakan pada suaminya, wahai suamiku, aku tidak bisa memejamkan mata sebelum engkau meridhoi aku. Asik. Kenapa? Karena perempuan itu yang waras. Paham ya? Dan begitu perempuan melakukan itu, coba lihat berapa banyak di dalam rumah tangga. Begitu perempuan minta maaf, pasti laki-laki langsung bilang gini, enggak, aku yang salah. Ya enggak? Makanya orang-orang tuh bilang gini, kalau Anda perempuan mau jadi ratu, Anda harus bisa pinter-pinter merajakan suami Anda. Karena kalau Anda menjadikan suami Anda sebagai raja, Anda jadi ratu. Lah tapi kalau Anda menjadikan suami sebagai babu, gitu kan ya, berarti Anda istrinya babu. Loh, apa hubungannya integritas? Penting banget. Contoh, ibu-ibu sering curhat, Mas. Ini Ustadz tuh bilang itu cowok tuh nggak ada kayak gitu, Ustadz. 1001 Ustadz, nggak ada kayak gitu, Ustadz. Suami saya tuh Ustadz, wah parah Ustadz. Sebutinlah kesalahan satu persatu. Saya bilang gini, ibu, tahu nggak ibu kenapa ibu senantiasa dilarang sama suaminya? Mau apa-apa nggak boleh, mau ini nggak boleh, mau ini nggak boleh. Lihat ya, begitu laki-laki melihat istrinya, integritasnya terkompromis atau integritasnya bermasalah, namanya laki-laki itu akan ngencengin kontrolnya. Karena laki-laki itu nggak waras, gila kontrol dia, paham ya? Dia gila validasi. Jadi dia akan ngencengin nih. Begitu kita dapat orang-orang yang nggak berintegritas, biasanya kita akan lebih ngawasin dia. Laki-laki itu begitu. Maka kunci perempuan mendapatkan kebebasan adalah menggunakan kemampuannya yang paling tinggi, yaitu apa? Tunduk pada laki-laki. Begitu dia tunduk, ya aku tuh kan istrimu, mau apa ya, pokoknya aku tuh istrimu, mau apa ya, aku manut. Pasti langsung dibebasin. Mau kemana hari ini? Silakan, pergi aja. Kurang duit. Nah ini serius loh. Laki-laki itu makhluk simpel perempuan. Jadi laki-laki itu makhluk simpel. Dia tuh nggak waras gitu kan ya. Jadi Anda itu sebenarnya bisa mengendalikan karena laki-laki itu makhluk simpel. Kalau laki-laki dapat apa yang dia mau, dia merasa dia sudah in control, maka semuanya dikasih. Istri saya juga gitu. Dulu ketika masa-masa awal, dia main HP itu saya jadwal. Main HP cuma boleh jam 7 sampai jam 10. Lalu kemudian habis zuhur jam 1 sampai jam 3. Setelah itu nggak ada HP. Kenapa? Urus tuh kewajibanmu. Dia kemudian protes. Dia protes, aku lebih kenceng lagi. Jelas sampai di sini? Karena laki-laki tidak waras. Tapi begitu kemudian dia sudah, ya pokoknya nurut aja, kamu kepala keluarganya. Pokoknya kita berusaha, tujuan kita sama-sama yang baik. Lama-lama apa saya batasin dia main HP? Nggak pernah. Kenapa? Karena laki-laki yang penting adalah integritas. Maka keluarga itu problemnya juga di integritas. Coba lihat ya, lihat.
begitu laki-laki integritasnya nggak terjaga, yang terjadi pada perempuan apa? Kalau tadi kan sebaliknya, begitu perempuannya ngelanggar, laki-laki akan ngencengin. Tapi begitu laki-lakinya yang kelihatan nggak berintegritas, itu cewek-cewek jauh lebih banyak suudzonnya. Betul kan? Betul? Betul. Contoh ya, Anda pergi nih, di kepalanya setan masuk. Dia pergi kemana ya? Kan aku kan udah masak di rumah. Kok dia nggak makan di rumah? Pas pulang langsung tidur, padahal Anda capek. Gitu kan? Tapi karena dia punya zon, berarti jangan-jangan dia nggak suka masakanku. Jangan-jangan dia lebih suka masakan yang lain. Kayaknya dia juga nggak suka sama bapak ibuku deh. Loh ini serius loh. Karena Anda nggak punya integritas. Makanya mbok ya pulang itu bawa sesuatu. Itu integritas. Ngasih istri bunga. Ustadz, bunga itu kayak apa Ustadz? Nggak bermanfaat. Itu integritas, bukan masalah bunga atau tidaknya. Ingat, setiap hari Anda itu menumpuk atau kehilangan integritas. Kalau Anda nggak lagi menumpuk, Anda lagi kehilangan integritas. Coba cek bagi yang nikah. Setiap hari Anda membuat istri Anda lebih percaya atau lebih nggak percaya. Biasa aja Ustaz, saya nggak ngapa-ngapain. Itu berarti jadi nggak percaya. Karena yang namanya tanah itu kalau Anda nggak tanemin bunga, yang muncul ilalang, yang muncul rumput. Jelas ya. Istri itu secara konstan harus diperhatikan. Kasih tahu Ustaz, gitu kan ya. Jadi itu benar. Nah makanya kalau Anda sudah bangun integritas, Anda mau apa aja nggak akan dicurigai. Di rumah saya tuh saya udah jadiin guyon-guyonan aja. Gitu kan ya, Umi, lihat Umi, kayaknya Abi cocok yang kayak gitu. Umi mau nyariin nggak kayak gitu? Ya kalau belum kamu mati besok ya katanya. Ya jadi kira-kira begitulah. Jadi artinya yang namanya keluarga itu juga perlu integritas. Kerja apalagi, duit itu integritas, keluarga itu integritas. Artinya adalah apa? Hampir seluruh hidup kita. Kalau seandainya kita punya integritas, maka kita pasti akan mudah ngapa-ngapain. Karena integritas bisa dikonversi jadi uang, integritas bisa dikonversi jadi keluarga. Artinya, nggak punya duit, nggak apa-apa. Asal punya integritas. Paham sampai di sini? Lihat coba. Tahu Abdurrahman bin Auf? Ketika dia hijrah, apa kata istrinya? Kalau kamu hijrah, sendirian aja sana. Gak usah bawa aku, gak usah bawa harta-harta kamu. Kata orang Quraisy, harta kamu dapetin ketika di Mekah. Kalau kamu pergi ke Madinah, ikut Muhammad, tapi jangan bawa hartamu. Dia pilih mana? Rasulullah Muhammad atau istri serta harta-hartanya? Enggak apa-apa. Apakah hartanya itu membuat dia jadi miskin atau kaya? Enggak. Kekayaan itu ngikutin orang. Kemiskinan itu juga ngikutin orang. Jelas ya? Bukan ngikutin barang. Ngikutin orang. Maka ketika Abdurrahman pindah ke Madinah, dia enggak punya harta, tapi dia orang kaya. Langsung dipersaudarakan sama Sa'ad bin Rabi oleh Rasulullah. Sama Sa'ad bin Rabi dibilang, waduh Abdurrahman, kamu itu sudah integritasmu ya terdengar sampai di sini. Lah gini, sekarang kan kamu kan nggak punya apa-apa, yuk tak ajak jalan-jalan. Lah itu loh, ujung sampai ujung itu tokoku semua. Ini Sa'ad bin Rabi ini orang paling kaya di Madinah, itu tokoku semua nih, ujung sampai ujung. Silahkan pilih, ini toko-toko kita bagi dua. Sehebat apa tuh coba sahabat? Karena sudah dipersaudarakan sama Rasulullah. Mereka berdua akan masuk surga berdua. Kata Rasul, kalau mereka saling menjaga. Maka pilih toko-toko yang mana? Bagi dua. Terus kemudian Abdurrahman bilang, senyum-senyum. Terus dia bilang, jangankan toko, istriku tuh ada dua. Serius. Istriku tuh ada dua. Kalau kamu mau, tak ceraiin satu, tak nikahin sama kamu. Saking mau dia bersaudara. Lah cewek-cewek di belakang bilang, emang kita objek Ustadz, dikasih-kasih orang. Tenang, saya belum jelasin. Lihat ya. Apa jawaban Abdurrahman bin Auf? Dia bilang, terima kasih wahai saudaraku, la hajata li. Aku nggak memerlukan semua itu. Aku nggak punya hajat terhadap hartamu, aku nggak punya hajat terhadap keluargamu. Tapi barakallahu fikum. Aku senang sekali, karena itu menggambarkan bagaimana kehebatan kamu. Aku nggak perlu semua itu, tunjukkan saja aku lokasi pasar itu di mana. Dia bilang apa? Tunjukkan pada saya lokasi pasar itu di mana, supaya aku bisa berdagang di pasar itu. Ternyata setelah ditunjukin pasar, setahun kemudian dia lebih kaya daripada Sa'ad bin Rabi. Kenapa? Networkingnya tetap, pengetahuan bisnisnya tetap, cara kemudian untuk ngelihat insting-insting ini lokasi bagus atau enggak tetap. Karena dia sudah tahu semua itu ngikutin orang, bukan ngikutin barang kan? Ya kan ya? Maka setahun pun dia jadi paling kaya. Apa kemudian pelajarannya? Pertama, perempuan bukan objek. Kenapa? Karena Sa'ad bin Rabi tahu bahwa saudaranya itu orang kaya, maka dia nawarin itu. Orang kaya punya mental yang sama dengan orang kaya yang lain. Maka Sa'ad bin Rabi, tebakanku adalah dia nawarin itu karena dia tahu Abdurrahman pasti nggak mau. Karena mental orang kaya sama mental orang kaya sama. Lihat,
kadang-kadang kita ya, mohon maaf Mas, belum kayak Mas ya, kayak aku aja, kadang-kadang orang sudah lihat aku, mukaku kayak ATM. Paham ya? Orang Cina pasti kaya nih gitu kan ya. Datang, Ustadz kita punya minta bantuan. Ustadz kita punya minta bantuan. Paham maksudnya? Orang miskin ketika datang itu selalu pengen mengambil sesuatu. Orang mental miskin. Orang mental kaya ketika dia datang selalu pengen berbagi sesuatu. Maka Sa'ad bin Rabi mental kaya. Dia datang pada sahabatnya pengen nawarin sesuatu. Emang orang Abdurrahman bin Auf mental kaya atau mental miskin? Dia nggak mau nerima lah. Karena dia orang kaya itu mental merasa cukup. Makanya kalau orang-orang kaya, kayak Abdurrahman bin Auf, sudah mental kaya, susah miskin. Sebaliknya kalau orang sudah mental miskin, susah kaya. Contoh mental miskin, apa? Mengeluh, itu mental miskin. Serius, aku paling gak suka orang mengeluh. Makanya aku diuji, anakku suka ngeluh. Anakku nomor 2 suka ngeluh. Dan aku suka marah-marah sama dia. Aku bilang, cobalah gak ada manfaat dari mengeluh sama sekali. Kenapa ngeluh itu mental miskin? Coba lihat ya. Kalau orang ngeluh, berarti dia lagi matiin akalnya. Dia lagi turn off akalnya. Contoh ya. Gimana ya ini penjualan gak bisa-bisa. Datang ke sini ditolak, datang situ ditolak. Banyak alasan, excuse dia kan ya. Belum lagi Jakarta tuh macet banget. Datang. Kenapa datang telat? Jakarta macet Mas. Itu berarti mengeluh alasan atau bertanggung jawab. Lihat ya, begitu dia mengatakan mengeluh dan alasan, langsung otaknya mati. Kenapa? Karena salah siapa? Dia datang telat, salah siapa? Salah dia atau salah macet? Salah macet. Berarti kalau salah macet, salah dia bukan? Enggak. Berarti dia perlu berubah nggak? Ya aku baik-baik aja, yang salah adalah macet. Berarti dia nggak perlu nyari solusi toh. Tapi kalau misalnya dia ditanya, kenapa kamu datang telat? Dia tahu memang macet, tapi dia bilang besok nggak lagi. Ini salah saya. Berarti dia nyari nggak caranya supaya dia datangnya nggak telat? Dia muter otak tuh, on otaknya. Ingat ya, kalau orang yang suka banyak ngeluh dan orang yang suka banyak alasan, itu otaknya turn off. Tapi kalau orang yang minimal dia bilang, saya tanggung jawab, besok nggak begitu. Dia mikir, kenapa gue bisa telat? Jakarta datang tadi gue jam 7 berangkat. Ternyata jam 9 appointment masih telat. Berarti besok harus datang jam 6. Kalau jam 6 masih telat, berarti harus datang jam. Kalau masih telat juga, nginep di situ. Paham ya? Kalau memang ini sangat berarti buat kita, maka kita harus tahu bahwa integritas itu terbentuk dengan yang tadi itu. Kalau kita berbicara tentang perkara kekayaan Abdurrahman bin Auf, maka mental ini lebih penting daripada keadaannya. Itulah namanya integritas. Sesuatu yang kita tumpuk tiap hari. Tiap hari kita tumpuk. Maka coba lihat ya, begitu Anda nggak mau berbuat sesuatu yang baik, pikirin, ini saya lagi numpuk integritas. Bisa jadi bukan hari ini. Bisa jadi besok. Baru kemudian terbukti. Hari ini saya lagi numpuk integritas. Mau melakukan yang buruk? Enggak. Saya lagi ngilangin integritas saya. Apalagi kalau lagi jackpot. Bisa dipahami ya? Contoh ya. Nonton film porno. Gitu ya. Sehari nggak ketahuan. 2 hari nggak ketahuan. 3 hari nggak ketahuan. Pas lagi jackpot coba gimana? Kan hancur tuh yang sudah kita bangun bertahun-tahun. Habis semua. Mau nipu orang. Ya sehari nggak ketahuan, 2 hari nggak ketahuan, 3 kali nggak ketahuan. Begitu ketahuan, habis semua integritas itu. Karyawan-karyawan saya pernah, pas lagi saya jelasin tentang integritas Mas, itu ada orang, tiba-tiba ditanya bapak saya, itu orang ini mana? Orang ini baik banget, nganterin saya kemana-mana, saya tahu orangnya dan segala macam. Maka dia dipercaya, dia pegang mobil, dia pegang fasilitas dan segala macam. Tiba-tiba orangnya datang ditanya, mobilmu mana? Ya mobil saya lagi dipakai Pak. Oke nggak apa-apa, sore kok belum ada mobilnya? Ya lagi dipakai. Ternyata mobilnya direntalin. Ternyata mobilnya direntalin. Sekarang saya mau nanya, dia sudah dapat dipercaya bawa mobil ke rumah, itu harga mobilnya itu 300 juta. Dia rentalin, 1 hari itu cuma 400.000. Hasilnya setelah bapak saya tahu bahwa integritas dia cacat, apa yang dilakukan oleh bapak saya? Karena ini masalah uang, dia bilang mohon maaf, kamu harus keluar. Karena ini masalah uang. Berapa ya cuma masalahnya? 400.000. Berharga nggak sih? 400.000 untuk semua yang sudah kita ambil sepanjang itu kita tumpuk gitu maksudnya. Masalahnya adalah apa? Masalahnya adalah perlu waktu yang lama untuk bangun integritas, cukup satu kesalahan untuk membubarkan semuanya. Bisa dipahami ya? Integritas itu adalah hampir semuanya. Nah, bagaimana cara membangun integritas? Gampang kata Rasulullah. Tanda orang munafik ada 3. Kalau bicara dia dusta, kalau dia janji dia ingkar, kalau dipercaya dia berkhianat. 3 ini aja dulu. 3 ini aja dulu. Makanya orang-orang Cina
Kalau when it comes to orang-orang Cina, walaupun sebenarnya ini orang-orang Muslim sebenarnya, tapi kalau orang Cina, dia rela untuk ngasih apapun demi jaga muka. Paham maksudnya? Dia rela ngasih berapapun untuk jaga muka, meskipun rugi. Itu kebanyakan orang-orang yang saya tahu yang memang dia komitmen ya. Karena teman-teman sekalian, begitu orang sudah kecewa sama kita, integritas kita nggak teruji bagi dia, itu perlu 5 kali lipat duit untuk bayar dia. Itu marketing namanya. Jadi gini ya, perlu uang 300.000 untuk meyakinkan orang untuk makan di warung steak. Tapi perlu uang 500.000 minimal untuk membuat dia tidak misuh tentang sesuatu keburukan yang pernah dia terima dari warung steak. Jadi damage yang kita harus untuk selesaikan itu mengeluarkan sumber daya yang lebih banyak daripada cuma untuk promo. Mendingan promo atau perbaiki damage kalau gitu. Bisa dipahami nggak maksud saya? Jadi gini maksudnya. Untuk membuat orang senang sama Anda, dengan membuat orang yang marah tidak jadi marah, belum tentu senang loh. Paham ya? Jadi ada orang yang marah sama kita nih, nggak marah lagi sama kita. Dengan membuat orang senang, lebih mudah yang mana? Buat orang yang senang sama kita. Itulah pentingnya integritas. Berbicara dia dusta, berjanji dia ingkar, malah kemudian dia dipercaya dia berkhianat. 3 ini aja dulu. Apa kemudian kuncinya? Lakukan apa yang kita katakan. Katakan yang benar dan benar dalam menjaga amanah. Rasul dapat integritas 40 tahun dalam tugas yang paling mulia di atas muka bumi ini. Kita kadang-kadang cuma mau integritas jadi karyawan, gak mau sabar. Paham ya? Padahal Rasul aja ngelakuin tugas yang paling mulia itu harus berapa lama? 40 tahun. Kita kadang-kadang gak mau sabar. Nih, coba kita lihat bagaimana integritas itu sangat muncul dalam bidang sesuatu yang kita lihat. Misalnya harta. Kata Rasulullah, yang halal jelas, yang haram jelas, di antara keduanya ada syubhat. Syubhat atau samar tidak jelas halal haramnya. Yang diketahui oleh kebanyakan manusia, yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Maka siapa yang menjaga hal-hal yang syubhat, dia telah membersihkan kehormatan dan agamanya. Jadi beda antara orang yang integritasnya tinggi sama orang yang integritasnya biasa adalah orang yang integritasnya tinggi memperhatikan perkara-perkara yang bukan baik buruk. Mainannya bukan baik buruk lagi. Contoh kayak gini ya, coba lihat ya. Kalau pernah main bola? Main bola pernah? Ada garis batas lapangan? Pertanyaannya, garis batas lapangan itu kan adalah batas halal haram tuh. Berarti kalau main di sebelah sono selain garis, haram atau halal? Haram, nggak boleh, out namanya ya. Tapi kalau mainnya tetap di dalam garis, boleh atau tidak? Batasnya namanya apa? Islam tuh sama. Islam tuh kayak sebuah lapangan kata Allah. Kerajaan sih dalam hadisnya. Ya anggap aja lapangan ya. Lapangan tuh ada garisnya. Nah kita tuh disuruh main di bawah lapangan itu. Tapi ada orang-orang tertentu yang ributnya soalan garis mulu. Kerjaannya jadi hakim garis. Prit nggak boleh haram. Prit nggak boleh haram. Itu mainnya di garis. Padahal emang orang main bola di garis atau di tengah lapangan? Lah itu loh masih luas di tengah itu. Paham ya? Nah integritas tuh main di tengah lapangan. Bukan main di pinggir garis. Karena kalau main di pinggir garis pasti mesti nanti ada keluarnya. Nanti mesti ada bahayanya. Maka orang mainnya di tengah. Namanya etika kalau di tengah itu. Yang di pinggir namanya aturan. Pertanyaan sederhana. Di keluarga balik lagi tentang integritas. Kalau di keluarga kita mainnya dalil atau kita mainnya etika? Etika atau dalil? Saya 17 tahun menikah sama istri saya. Nggak sekalipun saya nyebutin dalil ke depan istri saya. Tahu nggak kamu? Allah berfirman di dalam Al-Quran. Ayat segini. Lihat aja kanan atas gitu kan ya. Ini kiri bawah ya. Kamu belum scroll sih. Kamu tahu nggak hadisnya apa? Nggak pernah. Kenapa? Di dalam keluarga itu nggak perlu nyebutin ayat. Karena yang penting etikanya apa? Karena etika tuh main di tengah itu. Itu integritas. Kalau Anda nggak punya integritas, Anda biasanya mainnya di aturan tuh. Karena kalau orang sudah dicintai, dia nggak perlu main aturan-aturan pinggir-pinggir itu. Integritas itu perkara tentang kehormatan orang adanya di situ. Pertanyaan sederhana. Dalam berapa banyak yang kita dengar tentang Rasulullah? Rasulullah itu membuat orang nurut sama dia dengan ngasih aturan atau membuat orang mencintai dia sehingga orang tuh nggak mau peduli tentang garis-garis tadi. Yang mana kira-kira? Ngomong aturan atau membuat orang cintai dia? Setahu saya, Rasul lebih banyak buat orang mencintai dia. Sehingga bagi orang mencintai dia, orang nggak mau lihat lagi tuh garis-garisnya apa. Kenapa? Karena saya mau di tengah bersama dengan Rasulullah.
Jelas maksudnya apa? Karena kadang-kadang Rasul bahkan nggak pernah jelasin sampai di titik itu. Ya tahu garis perlu, tapi maksudnya jangan main di situ. Karena mainan kita tuh di tengah-tengah itu. Tahu syariat, halal haram itu perlu, tapi kita tuh bukan main di situ. Kan kita kalau dakwain manusia, emang kita pakai dalil dulu. Ya bingung lah mereka. Yang kita mainkan di tengah dulu. Oke, kalau gitu kita lihat lagi. Contoh, siapa itu orang terhormat? Orang yang mampu dan yang menunda, orang mampu yang menunda pembayaran hutangnya, maka kehormatan dan hukumannya telah halal untuk dia. Makanya ketika kita lihat di zaman sekarang ya, ada beda antara kemuliaan dengan penghormatan. Kemuliaan dan kehormatan itu beda. Dalam hadis ini terang-terang ditayangkan bahwasanya kehormatan itu gara-gara transaksi keuangan. Sedangkan kemuliaan itu karena ilmu. Bisa difahami sampai di titik ini? Bisa jadi nggak orang mulia tapi nggak terhormat? Dia punya ilmu, tapi dalam urusan transaksi dia bermasalah, maka dia tidak terhormat walaupun dia mulia. Jelas sampai di titik ini? Jelas ya? Tapi sebaliknya bisa. Dia punya transaksi tokcer, keren pokoknya, nggak ada celah sama sekali, tapi dia nggak punya ilmu. Maka orang kayak gini terhormat di hadapan manusia, tapi tidak mulia. Banyak nggak orang-orang kayak gini? Banyak. Orang-orang Chinese tuh semua tuh kayak gitu tuh. Dia terhormat. Kenapa? Dia punya uang, transaksinya jelas, omongannya tepat, dan semuanya beres. Tapi dia nggak punya ilmu. Dia nggak mulia, tapi terhormat. Tapi kadang-kadang ada juga di antara kita ngakunya Muslim, aktivis Islam, gitu kan ya. Lalu kemudian ketika kita bermuamalah sama orang, muamalahnya kacau semua. Bisa difahami ya? Nah itu orang mulia, tapi tidak dicaci maki orang nggak? Caci maki orang. Orang pinjol datang ke rumah dia, maki-maki. Itu kan ya, apa tuh orang? Maki-maki, gedor segala macam. Padahal dia orang mulia, punya ilmu. Iya, tapi tidak terhormat. Karena kenapa? Karena bermasalah dengan yang namanya harta. Itu sudah itu sudah Rasul sampaikan. Ibnul Mubarak berkata, maksudnya halal kehormatannya, boleh orang mengeraskan suara, dan halal hukumannya maksudnya adalah memenjarakannya. Anda coba lihat ya. Kadang-kadang kita punya teman, atau kita punya sohib, atau kita punya siapapun juga lah. Orang-orang baik, gitu kan ya, itu bisa dibentak-bentak gara-gara uang, betul nggak? Gitu kan ya, gara-gara punya utang, dibentak-bentak orang. Kita tuh nggak terhormat di hadapan orang, gitu kan ya. Gara-gara kayak gitu, wah pokoknya hilanglah kehormatan, orang mau mencaci kita dan segala macam. Maka dikatakan dalam hadis riwayat Ahmad, kehormatan adalah dengan harta, sedangkan kemuliaan itu dengan ilmu atau dengan ketakwaan. Kalau Anda berbicara tentang integritas itu adalah wilayah dunia, sedangkan ketakwaan itu wilayah akhirat. Anda sholat duha terus, Anda baca Quran terus, Anda benar-benar beriman pada Allah, itu masih wilayah ketakwaan. Tapi integritas ini wilayah muamalah manusia, dan ini penting banget. Kenapa? Karena manusia tidak lihat konten Anda, tapi manusia lihat adalah apa tadi? Konteks. Gitu ya. Oke, makanya Musa mempekerjakan dirinya 8 tahun atau 10 tahun untuk menjaga kehormatan dan kemaluan dan makanan bagi perutnya. Tahu kan ya? Musa tahu? Musa tahu? Orang yang paling banyak diceritakan di dalam Al-Quran. Musa itu orangnya gimana kira-kira? Kuat, iya. Badannya six pack. Kalau diceritakan dalam hadis kan ya, badannya six pack, larinya kenceng, orang-orang terkesima sama dia, kuat. Misain orang satu mati. Jadi ngeliat ya ada orang lagi berantem, jangan berantem lah, mati orangnya. Padahal cuma dipisahin doang, orangnya mati. Coba lihat, dan orangnya penuh dengan kepedulian. Dia nggak bisa diam ngelihat apapun. Lari daripada Mesir ke Madian. Ya Allah, saya ini fakir, ya Allah, lapar gitu kan ya. Nggak ada apa-apa, terasing di tempat negeri orang, nggak punya apa-apa. Bayangin, nggak makan, terasing di tempat negeri orang, lagi kemudian tertekan karena lagi diusir dari tempat lahirnya dia. Lihat cewek dua lagi ngasih makan ternak. Orang lagi perlu bantuan, ngelihat orang perlu bantuan, dibantu. Itu Musa, sangat gentle luar biasa. Dan kemudian setelah dibantu, lalu kemudian bapaknya bilang, ya udah kalau gitu kamu pilih aja salah satu dari putri saya ini, saya nikahin sama kamu. Terus Musa bilang, apa syaratnya? Kata bapaknya, kamu boleh milih, mau kerja 8 tahun atau kalau kamu mau sempurnakan 10 tahun. Saya lebih milih kerja aja. Berapa lama dia kerja sama mertuanya? 8 sampai 10 tahun. Mungkin perlu diterapkan, Pak Jody. Tadi kan katanya mau menikahkan. Nah, suruh kerja 8 sampai 10 tahun dulu. Baru terbukti integritasnya itu kan ya. Karena kerja sampai 8 sampai 10 tahun, kita baru bisa lihat orang itu. Karena kata Umar, integritas itu salah satu dilihat dari 1 safar, karena safar itu kelihatan semua, 2 muamalah itu kelihatan semua, yang ketiga rumahnya.
Jadi pergi ke rumahnya itu kelihatan orangnya kayak apa, jalan sama dia kelihatan orangnya kayak apa, dan bermuamalah dengan dia baru kelihatan seperti apa. Bisa dipahami sampai di titik ini? Sedikit berbagi, ini di luar konteks tema, bagi orang-orang yang mau nikahin anaknya kayak Pak Jody. Saya punya teman nikahin anaknya dan dia melakukan semua yang kita sampaikan karena dia juga orang ngaji, dia ngerti. Akhirnya apa yang terjadi? Dia ngajak calon mantunya ini untuk pergi umroh. Jadi dia punya anak cewek, mantunya calon mantunya laki-laki, diajak pergi umroh. Luar biasa ya. Diajak pergi umroh 9 hari itu sekamar sama teman saya ini yang mau menikahkan. 9 malam. Dia ajak ngobrol sebagai seorang bapak. Saya ini sayang banget sama anak saya nggak mau nyerahin kecuali sama yang berhak. Saya tuh begini sama dia selama ini. Kamu nanti jangan begini ya, kayak gini ya. Terus dia tanya segala macam. Semua udah dia lakukan. Terus dia nikahin. Ada flow nggak? Ada. Ternyata anaknya ini ISIS. Ngerti kan? Kenapa? Karena belum cukup lama. Karena integritas itu memang betul, antum itu baru ngerti track record orang kalau udah lama ketemu sama dia. Paham sampai di sini ya? Berapa lama Ustadz? Makanya para sahabat itu nggak jadi sahabat sebelum ada rentang waktu 1 tahun. Kan apa syarat jadi sahabat Rasulullah? Syaratnya adalah 1 kali berperang bersama Rasulullah. Karena dalam hadis, kalau orang sudah berperang bersama Rasulullah, itu sudah hilang kenifakannya, kemunafikannya sudah hilang. Artinya dia pasti orang terpercaya, sodik sudah pasti. Dan yang kedua adalah hidup bersama Rasul setahun. Sehingga kita bisa lihat track recordnya seperti apa. Berarti jangka waktu itu ada. Maka yang namanya ta'aruf itu menurut saya itu harus dimanfaatkan betul tuh waktu-waktunya. Jangan sampai 2 hari 3 hari juga kalau kita belum ngerti betul. Kecuali bapaknya orang terpercaya. Makanya ada nasab, jadi bahas pernikahan nih mas. Ya nggak apa-apa lah ya, ini penting soalnya kan. Ada nasab, ada juga kemudian pendidikan, kita tahu siapa bapaknya. Ada orang datang saya, Ustadz saya mau nikah dengan akhwat ini. Ustadz mau nggak untuk menta'arufkan kami? Saya bilang nggak mau. Kenapa? Karena saya nggak tahu siapa kamu. Tapi kan saya zamannya Ustadz, kita kan sudah dekat lama. Dekat bukan berarti saya tahu. Siapa orang-orang yang saya nikahin? Yang saya nikahin adalah orang-orang yang sudah 2 tahun interaksi dengan saya ajarin dia, saya tahu sifatnya. Sehingga saya bisa jamin di depan orang tuanya bahwa ini anak orang baik-baik. Saya jaminannya. Orang zaman dulu kan begitu. Orang zaman dulu kan mau nikah dengan seseorang, bawa temennya yang koneksinya sama di situ, yang tahu dia, jaminin aku dong, ibaratnya begitu. Makanya saya, Ustadz ini dong ngisi di pernikahan ini. Saya bilang sebentar dulu. Kalau saya ngisi nanti saya jadi legitimasi. Kalau nanti ada apa-apa, gitu maksudnya. Karena udah sering banget kejadian. Tapi ini kan anak saya Ustadz, ya udah nggak apa-apa kalau bapaknya well known gitu kan ya, memang sudah benar-benar jelas. Jadi memang harus hati-hati karena integritas ini terbentuk dari waktu. Sudah kita bilang ya, nggak ada integritas instan. Oke, kalau gitu kita lihat lagi. Ada 3 orang yang berhak ditolong oleh Allah. 1 orang berperang di jalan Allah dan budak mukotop yang dimerdekakan dan dengan melaksanakan kesepakatan serta seorang laki-laki yang menikah dengan tujuan menjaga kehormatan diri. Artinya apa? Kehormatan itu juga penting. Nah, yang terakhir adalah ini, kebohongan tidak akan bertahan selama-lamanya. Tahu artinya nih? Nggak tahu. Apa artinya? Apa artinya? Ya ini meme sih. Ini meme dibuat nggak benar ya, tapi untuk jadi apa? Jadi kayak pelajaran lah. Ibunya cakep, bapaknya cakep, ternyata anaknya gitu semua. Maksudnya adalah ini anaknya tuh bukan gitu maksudnya. Jadi kebohongan tidak akan bertahan selama. Tapi ini gambar nggak benar ya. Saya cuma jadiin sebagai ini aja. Nah, maka kesimpulan kita adalah ini. Lakukan apa yang kau katakan yang benar dalam menjaga amanah. Artinya adalah apa? Teman-teman sekalian, balik lagi. Kita tuh semuanya sebenarnya melakukan untuk diri kita sendiri. Ketika kita baik untuk orang lain, itu untuk diri kita sendiri. Ketika kita itu berkata yang benar, itu juga untuk diri kita sendiri. Ketika kita berlaku yang benar, itu untuk diri kita sendiri. Kadang-kadang kita benar-benar harus tegas dan punya prinsip dalam diri kita yang nggak mungkin kita langgar. Contoh misalnya, kalau kita berbuat baik, ini untuk diri kita sendiri. Kalau kita lagi mau berbuat jahat, kita yakin ini untuk diri kita sendiri. Ini semua harus kita lakukan supaya kita benar-benar punya integritas. Dan nggak pernah ketukar yang namanya integritas. Dia kayak bank kita. Dan kadang-kadang integritas bisa kita konversi ke tempat yang lain. Bisa dipahami sampai di sini? Contoh ya, yang terakhir ya, saya kasih contoh. Saya lagi mau untuk minta seseorang jadi bintang tamu saya. Misal contoh ya, saya sekarang lagi menggalakkan podcast misalnya. Ini contoh integritas ya. Saya lagi bikin podcastnya namanya Main Yuk. Kita ngundang beberapa tamu-tamu luar yang bukan circle kita. Dari komika, dari mana dan segala macam. Nah, ketika saya ngundang dia, itu saya lagi pakai integritas saya untuk saya taruh ke dia. Berarti besok dia akan bisa manggil saya lagi.
Bisa dipahami ya? Itu tukeran integritas tuh. Nah, itu pakai apa untuk supaya dia mau datang? Pakai integritas. Ketika nanti suatu saat saya harus balikin integritas, berarti integritas bisa di DP, bisa. Dan itu ngeri. Ada orang-orang yang nggak pantas, ada orang yang nggak pantas, benar-benar nggak pantas dari pandangan semua orang, tapi dia sudah menempatin posisi itu. Nah itu hati-hati tuh. Karena kalau dia nggak benar-benar untuk balas dengan serius, maka yang terjadi adalah nanti Allah akan minta DP itu dibalikin. Dan biasanya hancurnya lebih parah tuh. Karena dia sebenarnya belum punya integritas itu, tapi dia maksa diri dia sampai di titik itu. Paham ya? Orang-orang nipu tuh begitu. Berpakaian yang bagus, kayak sudah punya bisnis besar, saya sudah menaikkan perusahaan saya 500 kali lipat gitu kan ya, padahal cuma data-data doang, jual ke orang, nipu, ujungnya jatuhnya lebih parah. Dan ketika dia sudah jatuh lebih parah, nggak ada orang yang percaya dia lagi. Nah sedangkan percaya itu adalah sesuatu yang paling penting. Nah itu orang Cina tuh, kalau ditanya tadi kenapa orang Cina? Orang Cina itu berusaha menjaga kepercayaan lebih daripada segala-galanya. Bagi dia yang paling susah itu kalau sudah nggak dipercaya sama orang. Orang Jepang sama, makanya ada yang namanya harakiri itu. Daripada nggak dipercaya, mendingan mati. Karena dengan mati orang bisa mengembalikan kepercayaan pada dia. Ya kan ya? Nonton tuh film The Last Samurai. Anda gagal nih sudah nih. Ya udah, malu nggak Anda? Malu. Sambil nunduk, malu saya. Iya. Terus gimana? Ya udah apa aja lah. Kalau kamu mau, saya akan memberikan kamu kematian dengan terhormat, tapi harakiri. Ya udah saya harakiri aja. Paham ya? Terus diumumkan setelah harakiri, orang ini matinya terhormat. Jelas di sini. Kalau dia nggak harakiri, orang ini mati karena dia gagal menjalankan tugas. Gitu kan ya. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, jadi artinya yaitu kepercayaan. Orang muslim banyak nggak? Udah nggak usah dihitung banyak hadisnya tentang masalah integritas ini. Ya Rasul kita aja 40 tahun kok. Dan beliau orang yang paling layak disoroti ketika orang berbicara tentang integritas. Maka beliau sama sekali nggak pernah melakukan sesuatu yang kecuali beliau lakukan apa yang beliau katakan yang benar dan benar dalam menjaga amanah. Allah misal ada pertanyaan boleh silahkan. Ada mungkin. Silakan teman-teman, masih ada waktu. Ternyata cepat ya. Iya dong. Cepat tapi panjang. Iya, kan kita bisa ngobrol tentang yang lain. Iya, 1 jam tapi luar biasa, ilmunya bisa kayaknya 1 semester full ya. Silakan teman-teman, ada yang mau tanya mungkin atau Bu Ani mau membuka. Saya ngobrol tadi Ustaz. Ya. Udah berapa tahun ya nggak ketemu Ustaz ya dulu. Ya. Dulu kajian spiritual company kita bikin tablik akbar itu tahun berapa gitu ya? 2012 atau 13 kayaknya. 2012, 2013 kita datangin ustadz-ustadz ke Jogja, kita dakwah ke masjid-masjid. Kemudian sampai 2019, ketika pemilu 2019 kemudian rame sehingga akhirnya kita putusin udah ini serem nih ternyata di urusan dakwah ini. Jadi Warung Sik akhirnya menempatkan kita ngambil posisi ya udah kita tetap dakwah tapi silent. Ya. Sedekah nasional tetap jalan tapi ya udah di lingkungan kita aja. Karena ternyata dipolitisir dan macam-macam gitu. Iya, betul. Jadi akhirnya kita mengambil langkah seperti itu. Silakan teman-teman, masih ada waktu. Ini susah banget loh ketemu sama Iya, Ustadz. Masya Allah. Jarod atau ada teman-teman dari Solo, Mas Agus, silakan. Dan siapa? Oh, Ustadz, ya Ustadz. Ahlan, Ustadz silahkan, Hitno. Ustadz. Monggo Ustadz. Ini ada mic-nya nih. Tolong. Ustadz Hitno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, saat ini kan orang banyak untuk menjadikan dirinya menjadi orang yang bisa dikatakan oleh berintegritas itu dengan Ya. berbagai cara, walaupun mereka pun punya niat yang berbeda. Betul. Di antaranya mereka juga dengan pencitraan dan sebagainya seperti itu. Nah ini untuk mengenali bagaimana kita ini ketika berinteraksi dengan siapapun itu orang-orang itu benar-benar berintegritas itu cara mengetahui dengan cepat tuh gimana? Karena kadang kita juga dituntut juga dengan kebutuhan dan sebagainya. Baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana cara membangun personal building yang baik agar integritas itu bisa didapatkan tanpa kita terkikis keikhlasan seseorang tersebut. Syukran jazakallahu khair. Baik. Saya coba untuk ngasih ini dulu ya, ngasih gambaran umum. Jadi gini, bapak saya itu bilang bahwasanya kita itu harus bisa ngelihat orang dari mukanya.
Dan saya nggak sepakat sebenarnya, karena bagi saya nggak adil. Kok kita bisa ngeliat orang dari mukanya? Saya nggak seneng. Saya nggak suka nih sama orang ini. Kita nggak usah bisnis sama orang ini. Kita ini orangnya seneng nih, kita bisa lihat. Tapi setelah saya ketemu banyak orang, saya jadi ngerti kenapa bapak saya bilang kayak gitu. Karena kenapa? Karena gini sebenarnya, kita itu punya otak, punya kemampuan untuk sampai mengidentifikasi orang, sampai ke mimik, muka, dan seterusnya. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang sering berinteraksi dengan orang lain. Dan biasanya lebih kuat cewek daripada cowok. Karena cewek itu kemampuan memperhatikan mimik muka itu lebih tinggi daripada cowok. Saya itu kalau lagi berurusan dengan orang-orang, kadang-kadang saya minta pendapat istri saya. Sering sih saya minta pendapat istri saya. Kenapa? Karena cewek itu kadang-kadang, Bi, nggak usah deh Bi, Umi nggak nyaman. Udah, saya langsung berhenti. Daripada nanti ada masalah. Kalau nggak masalahnya sama orangnya, ya masalah sama istri saya lah. Gitu kan. Gitu kan. Karena dia udah gak suka, itu kan ya. Dan walaupun saya paksain, ujung-ujungnya benar ada masalah. Itu lebih cewek lebih kuat daripada cowok. Itu namanya kemampuan HRD, itu begitu juga punya kemampuannya. Kemampuan untuk mencirikan dalam waktu singkat. Jadi bisa jadi benar, bisa jadi enggak, karena gini ya. Orang yang suka ngeluh, orang yang suka bikin alasan, itu terpengaruh ke mimik mukanya. Makanya kadang-kadang kita ngelihat ada orang yang kita senang ngelihat mukanya. Pokoknya ada dia tuh kita senang. Kenapa? Karena energinya positif. Energi positif itu dari mana? Dari kelakuan dia tiap hari. Kadang-kadang ada orang kita punya makanan nggak mau kita bagi sama dia. Kenapa? Karena mukanya nggak enak. Gitu kan ya. Jadi itu betul. Makanya kata Rasulullah, jangan pernah meremehkan kebaikan walaupun bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Gitu kan ya. Karena pikiran kita tercerminkan pada wajah kita. Orang susah gitu kan ya, pikirannya susah itu wajahnya juga ikut susah. Nah makanya itu tercermin, itu yang pertama. Jadi namanya, itu ada satu buku yang bahas itu, khusus namanya buku judulnya Blink. Tulisan Malcolm Gladwell, coba baca deh. Jadi itu judulnya Blink, tulisan Malcolm Gladwell itu bagaimana memutuskan dalam waktu singkat yang nggak pakai mikir. Kalau yang bisa bahasa Arab boleh, ada buku judulnya Suratul Badihah. Berpikir cepat, tapi artinya bukan berpikir cepat, karena suratul artinya cepat, fikriyah itu baru pemikiran, tapi ini suratul badihah, penginderaan cepat. Orang kayak Pak Jody ngelihat satu tempat, lokasi ini bagus, lokasi ini nggak bagus. Dengan Anda misalnya yang nggak pernah bikin usaha, saya lebih percaya Pak Jody lah, karena setidaknya ada referensi di kepala dia yang dia nggak bisa jelasin kenapa dia bilang ini bagus, tapi kalau nanti dijelasin bagus bener. Jadi itu ada formula-formulanya. Pokoknya saya nggak suka sama orang ini, tapi somehow terbukti. Kenapa? Ya bisa jadi salah, nggak bisa jadi. Tapi orang yang sering ketemu orang lain, salahnya akan lebih sedikit daripada orang yang nggak pernah ketemu dengan orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Anda lagi mau berinteraksi dengan orang lain, Anda harus tahu kalau bagus-bagusnya kayak apa, pahit-pahitnya kayak apa. Itu adalah measure atau ukuran yang sering saya gunakan. Kalau saya lagi mau bertemu dengan orang ini misalnya, apa yang mau saya harapkan dari dia yang paling bagus? Ini yang perlu saya merasa saya perlu awas gitu, maksudnya saya perlu pencegahan. Apa yang paling pahit kondisinya sama dia, saya juga tahu. Kalau kita sudah tahu yang paling apa yang mau kita harapkan, yang paling bagus, yang paling jelek kita sudah bisa ngerti dan kita oke, jalan. Contoh ya, saya mau ngobrol dengan seseorang ini, saya bukan mau minjem uang dia. Saya bukan mau tentang popularitas dia, yang saya mau dia dukung Islam. Itu di kepala saya. Paling bagus dia dukung Islam dan dia mau ngomong yang paling bagus tentang Islam. Berarti bukan tentang kepentingan saya kan ya? Kalau bukan tentang kepentingan saya, oke, jalan. Yang paling jelek, saya ditolak sama dia. Gitu kan ya? Yang paling jelek ternyata dia nggak sebaik yang saya duga. Oke, Lik. Oke, jalan, gak ada masalah. Itu aja sih. Jadi jangan sampai juga kita itu terlalu curiga sama orang sehingga menghambat keperluan kita sama dia, atau terlalu berharap sama orang sehingga kalau nggak terpenuhi kita yang kecewa. Maka kita pastikan dulu ini kepentingan apa nih? Kepentingan kita apa? Yang paling bagus apa? Yang paling jelek apa? Kalau kita sudah bisa oke, jalan aja, nggak ada masalah. Itu tentang integritas. Jadi memang jangan sampai juga kita juga curiga sama orang, karena suudzon itu nggak boleh. Gitu kan ya. Suudzon itu seperti apa? Kita menilai yang belum dia lakukan. Itu nggak boleh. Tapi integritas itu adalah track record, kita melihat apa yang sudah terjadi, dan itu boleh di dalam Islam. Maka seorang pencuri, ketika kita tahu dia pencuri dan sudah ada track recordnya dia nyuri atau dia maling, contoh ya, saya sudah tahu satu perusahaan, ada satu karyawan di perusahaan saya, dia keluar dengan cara yang nggak baik. Begitu kemudian dia ngelamar di warung steak, saya wajib nelpon Mas Jody. Mas, cuma untuk pertimbangan aja, orang ini keluar dari tempat saya bermasalah.
Kalau Mas masih mau, minimal Mas sudah tahu masalahnya apa. Gitu aja. Itu bukan ngomongin orang. Itu namanya menjaga Mas Jody daripada kezoliman yang lain. Bisa dipahami ya? Orang ini bisa jadi berubah nggak? Bisa. Tapi track recordnya perlu saya kasih tahu nggak? Harus. Itu ada di dalam buku pembahasan Riyadhus Shalihin bab tentang gibah yang diperbolehkan. Gitu ya. Jadi tolong dibedakan antara integritas, mencari integritas dengan suudzon. Suudzon itu yang belum terjadi ya, itu nggak boleh. Gitu ya. Oke, ada yang lain? Oh, personal branding. Oke. Personal branding itu selalu berkaitan dengan apa yang pengen kita persembahkan yang terbaik kepada Allah. Dulu ketika saya masuk Islam, kalau misalnya Mas Jody masih ingat, dulu saya tulisnya Felixio Islamic Inspirator. Wih, keren banget ya, sombong banget. Sekarang Felixio pengangguran. Nah, jadi tergantung personal branding itu tergantung apa yang pengen kita bangun atau apa kontribusi kita yang paling bagus, yang kita anggap paling bagus kepada Allah. Kalau misalnya saya dikasih duit 1 juta, lalu kemudian Mas Jody dikasih duit 1 juta, kira-kira siapa yang lebih banyak bisa mengembangkan duit itu dalam waktu 1 tahun? Ya saya belum punya portofolio. Mas Jody sudah punya portofolio. Berarti harusnya kalau Anda punya duit, Anda percayakan pada Mas Jody daripada saya. Karena saya tidak di situ. Oke, tapi kalau seandainya Anda mau untuk misalnya menyadarkan orang banyak sosial media, Mas Jody atau saya? Ya saya lah. Karena saya followersnya lebih banyak. Jadi setiap orang tuh punya amanah berbeda-beda. Khalid bin Walid dikasih pedang, Abdurrahman bin Auf dikasih uang. Kalau Anda kasih uang pada Khalid bin Walid, dia bisa dagang nggak? Bisa, tapi nggak seuntung Abdurrahman. Sehingga bukan itu kontribusi terbaik dia. Kalau Anda kasih pedang kepada Abdurrahman, dia bisa perang nggak? Bisa, tapi nggak akan sehebat Khalid bin Walid. Maka ngasih pedang kepada Abdurrahman itu penyia-nyiaan amanah. Dan ngasih uang kepada Khalid bin Walid itu penyia-nyiaan amanah. Maka kita harus tahu dulu kontribusi kita kemana. Kalau kita sudah tahu kontribusi kita ke situ, maka baru kita bangun personal branding ke situ. Misal contoh, kalau saya dulu apa? Saya dulu diamanai sama Ustadz Fatih Karim meratakan Jakarta dengan Islam. Karena saya tahu saya bukan pesantrenan, karena saya tahu saya bukan LC, saya nggak mungkin dong membangun branding saya hafiz Quran yang bisa baca kitab keren. Nggak mungkin kan? Maka dari awal yang saya bangun brandingnya adalah apa? Saya bahas tentang apa yang saya paling bagus di dalamnya. Apa? Mereka, Ustadz Adi Hidayat kan nggak pernah kafir. Ya kan? Ustadz Abdul Somad kan nggak pernah kafir. Tapi saya tahu caranya, bukan tahu caranya, tahu bagaimana menjadi orang yang nggak beriman, kafir. Maka saya tahu caranya bagaimana orang dari kafir bisa jadi iman. Saya bisa menceritakan pengalaman saya. Maka kalau orang paling tahu tentang saya, pembahasan apa? Iman. Jelas. Saya bisa jelasin, ini loh caranya jadi orang yang beriman. Versi saya ketika saya dulu belum beriman, jadi seorang yang muslim. Yang kedua, saya pengen bangun apa lagi? Waktu itu saya kesel, ada orang bilang, Ustadz, di sini jangan bahas tentang yang aneh-aneh ya Ustadz ya, jangan bahas tentang kebangkitan Islam, jangan bahas tentang apa. Saya bilang, kenapa mereka nggak mau bahas tentang kebangkitan Islam? Kenapa mereka nggak mau bahas tentang bahwa Islam tuh dulu mendunia? Akhirnya saya buat materi tentang Muhammad Al-Fatih. Setelah saya buat materi tentang Muhammad Al-Fatih, akhirnya saya lihat, oh kita bisa nih menjadikan sejarah sebagai patokan orang supaya mau belajar Islam. Maka saya bangun branding sebagai seorang sejarawan. Bangun branding sebagai seorang yang ngerti tentang sejarah. Maka seluruh pendekatan-pendekatan saya bangun dengan sejarah. Di situ kita bangun integritas. Maka sekarang kalau orang mau bahas tentang masalah sejarah, mereka biasa kan nyari saya. Gitu kan ya, bahas Palestina. Nggak akan bahas Palestina ke saya kalau membahas bagaimana kondisi Palestina pada saat ini. Apa kemudian analisis politiknya, orang nggak akan nyari saya. Tapi kalau orang nyari tentang bagaimana terjadi konflik Palestina asal mulanya, sejarahnya, orang nyari saya. Karena saya bangun positioning di sana. Oke, balik lagi. Positioning itu apa? Sesuatu yang ada di dalam kepala orang. Dan positioning itu ditentukan oleh dua. Satu, kualitas informasi dan kuantitas informasi. Pertama apa? Yang kedua apa? Kalau Anda pengen dikenal sebagai seorang sejarawan, tulislah sejarah sebanyak-banyaknya. Atau tulislah sejarah yang orang anggap itu berkualitas. Kalau dua itu digabungkan jadi satu, Anda punya personal branding. Gitu kan ya. Jadi itu kira-kira. Wallahu a'lam. Silahkan kalau ada yang lain. Masih ada lagi? Monggo silakan. Gak ada, cukup. Teman-teman FO harus kembali ke outlet gitu. Insya Allah nanti masih ada waktu lagi. Setiap kali kalau ke Jogja atau di Jakarta, kita kan sering kumpul juga ya manajer regional semua di Jakarta. Minta waktunya setiap kali buat ketemuan. Mungkin
itu aja. Ya. Ustaz, terakhir kalau mau disampaikan. Baik, jadi teman sekalian, bagi saya secara pribadi, Islam itu adalah sesuatu yang menjadi amanah besar bagi kita. Maka amanah besar itulah yang memang harus kita tunjukkan dalam keadaan sehari-hari. Saya selalu bilang pada orang, apa sih masalah zaman sekarang? Masalah zaman sekarang itu bukan pada Islamnya dan bukan pada kebenaran Islam. Tapi apakah kebenaran Islam itu dirasakan baiknya bagi orang dan dirasakan keindahannya bagi orang? Sekarang saya mau nanya, yang terakhir ya. Ada benar, ada baik, ada bagus. Ada benar, ada baik, ada bagus. Yang dilihat oleh orang, benarnya dulu, baiknya dulu, atau bagusnya dulu? Yang mana dulu? Kalau yang penting benar dulu, baik dulu, atau bagus dulu? Bingung, saya kasih contoh dikit. Gak apa-apa ya mas? Menerima kabar bahwa teman Anda nikah itu berita bagus, tapi tidak baik bagi Anda. Paham ya? Paham maksudnya ya? Karena baik itu harus ada manfaatnya juga bagi diri sendiri. Anda nikah itu baik, tapi tidak benar kalau sama laki-laki. Paham ya? Berarti Anda nikah sama perempuan itu benar. Gitu kan ya? Kalau Anda yang nikahnya sama perempuan itu benar dan itu baik bagi Anda dan itu mungkin berita bagus bagi orang lain. Tahu antara benar, baik dan bagus. Bagi kita seorang yang sekarang Mas Jody sudah mengatakan ini adalah spiritual company. Bagi kita itu adalah yang paling penting adalah yang benar. Jangan pernah melakukan kecuali ini benar. Gitu kan ya? Islam itu benar. Sepakat sampai di sini? Tapi bagi orang-orang yang kita dakwain, bagaimanapun juga kita kan tahu bahwasanya spiritual itu bukan hanya urusan kita. Bahwasanya tingkat spiritual kita kan dinilai daripada bagaimana orang itu mengambil manfaat daripada diri kita. Benar nggak sih? Berarti kan kita harus memperhatikan orang lain kan ya? Oke, kalau gitu kita lihat. Yang paling penting adalah benar. Tapi yang paling penting bagi orang lain yang kita dakwai adalah benar, baik, atau bagus. Contoh lagi. Ada yang suka nonton Koreaan. Atau K-pop, tahu K-pop? Masa gak ada yang suka? Gak berani ya? Oke. BTS tahu BTS? Tahu yang belakang. Anda tahu BTS dari amal ibadahnya? Jelas tidak. Gitu kan ya. Anda tahu BTS dari donasi-donasinya? Tentu tidak. Anda tahu BTS dari mana? Dari lagunya. Lagunya dulu yang kita dengar. Setelah kita dengar, bagus nih. Kalau enggak kita lihat cowok-cowoknya, ganteng nih. Itu kan bagus kan ya? Setelah kita lihat bagusnya baru, iya nih gue suka sama dia. Kenapa? Lagu-lagunya tuh membangkitkan semangat. Nyuruh kita tuh agar self love. Kita tuh harus baik sama diri kita sendiri, terima diri kita sendiri dan baik pada keluarga. Mereka tuh juga nyumbang loh ketika Palestina beratus-ratus miliar. Mereka tuh baik loh. Setelah baik baru kita lihat tuh apa nilai di dalam, punya filosofi dia. Garis keras. Kalau gitu kita tuh benar-benar ya agama tuh gak penting. Itu sudah masuk kebenaran tuh. Makanya setiap orang yang menyampaikan sesuatu Islam kita sampaikan itu ada baiknya. Tapi kebenaran dan kebaikan Islam itu bisa ditolak. Betul nggak? Ada nggak yang lebih baik daripada Rasulullah Muhammad? Ada nggak yang lebih baik? Nggak ada. Ditolak nggak? Ditolak. Ada nggak yang lebih benar daripada Allah? Dihujat nggak Allah? Dihujat juga. Orang benar itu bisa dihujat. Orang baik itu bisa ditolak. Tapi orang bagus itu nggak mungkin ditolak. Nggak mungkin dinafikan. Maka orang nolak Allah, nolak Rasul, Quran tetap didengar. Karena Quran itu bagus. Paham ya? Orang dengar itu seneng Quran itu. Karena bagus. Setelah orang tahu bagus, baru masuk ke, oh ternyata baik ya untuk diri kita. Setelah baik, oh ternyata ini iman. Berarti yang kurang dalam Islam, benarnya, baiknya, atau bagusnya? Oke, sekarang saya mau nanya yang terakhir nih. Kalau Anda sekarang tahu bahwasanya Islam itu paling kurang adalah bagusnya, berarti kira-kira kalau Allah mau ngasih pahala pada zaman ini, Allah ngasih pahala pada orang-orang yang berpijak pada yang benar, orang-orang yang baik, atau orang yang bisa memperkenalkan bahwa Islam itu bagus. Itulah maksudnya. Itulah kenapa di Jogja akhirnya tahun ini Mas 2024 tahun depan kita punya satu program di Yuk Ngaji, itu kita mau bikin studio. Kenapa? Karena orang-orang selama ini udah banyak ustadz-ustadz yang bagus. Ustadz-ustadz yang baik banyak. Ustadz-ustadz yang benar banyak. Tapi ketika kita lihat publikasi gitu kan ya, ketika kita lihat apa hasil videonya, itu kita menangis. Gitu kan? Apa enggak ada yang lebih bagus daripada ini? Sedangkan kita tahu mana yang bagus, mana yang enggak. Nah, Islam tuh banyak ditolak bukan karena apa, tapi karena enggak bagus.
Gitu ya. Jadi, nah bagus itu bisa jadi lewat produk, bisa jadi lewat diri kita. Tampilkanlah minimal Islam yang bagus ke orang. Gitu ya. Tampilkan, dan bisa jadi ini adalah pahala dakwahnya lebih besar daripada pahala dakwah jadi orang baik atau jadi orang benar. Karena kalau orang nggak lihat kita bagus, orang nggak akan mau mengakui kebaikan kita. Kalau kita nggak baik, orang nggak akan mau tahu Islam. Karena kalau orang sudah tahu baik, orang yang tahu baik itu paling cocok agama untuk orang baik adalah agama Islam. Jadi sederhana aja. Pertama akui dulu, buat orang akui. Saya tuh nggak cocok tuh sama Mas Jody tuh. Kenapa? Islami terus dia tuh. Tapi aku tuh memang nggak bisa menafikan ya. Bisnis tuh dia jago. Nah itu nggak apa-apa tuh. Bagus. Itu pintu masuk tuh. Jangan sampai sebaliknya. Dia tuh memang rajin sholat sih, tapi nipu aja gitu. Paham ya? Jadi bagusnya dulu harus diakui, baru dia masuk ke baik. Kalau dia sudah baik, ya tuh dia tuh orang baik. Agamanya apa ya? Lihat orang-orang sekarang, orang-orang luar negeri pada masuk Islam, yang dilihat apa? Kok bisa ya? Kita tinggal di Amerika, wifi kita cepat, mana-mana ada makanan, orang tua kita ada, semua lengkap, kita mau bunuh diri. Kita mental illness, gak bersyukur. Kita ngelihat semua hidup kita tuh kayak gak ada benernya. Lah ini ada orang tiap hari dibom, gitu ya. Tiap hari kemudian menyaksikan orang-orang mati, nguburin ibunya, ada yang nguburin bapaknya, saudaranya semua. Tapi ketika ditanya, gimana keadaannya? Alhamdulillah, semua dari Allah. Mereka pikir, apa ini yang menyebabkan mereka bisa begini? Berarti nyampe kepada mereka, benernya dulu, baiknya dulu, atau bagusnya dulu? Bagusnya dulu. Bagusnya akhlak mereka, ini yang mereka perlu. Nah, Islam itu harus sampai ke level itu. Wallahualam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.